itu klasik. Tapi kalau modern, mesti anak lahir mesti ada bapaknya. Kita harus berpacu di dalam waktu. Pertama, terima kasih kepada Raden Palembang dan juga Fakultas Sosiologi khususnya yang mengundang saya mengadakan seminar internasional sekarang. Saya diminta khusus oleh panitia untuk membahas judul jadi bagaimana Quran hadis di satu sisi dan juga sosial and filosofi di sisi lain. Sebetulnya itu kalau pembicara terdahulu ini tadi era tamadun, era yang keempat, bukan yang ke-1, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, tetapi era keempat. Jadi ya, Abu Dhabi supaya nyambung, disambung-sambungkan pokoknya. Nah, era keempat itu adalah pergumulan tamadun tadi itu, peradaban baru setelah munculnya negara bangsa, bukan negara khilafah, tetapi negara bangsa. Ini ya terus terang pendidikan kita kadang-kadang belum bisa masuk dengan baik ketika kita sudah mendeklar negara bangsa. Nah, itulah negara tamadun yang dimaksud tadi. Ya. Nah, untuk itu Quran dan hadis tetap diperlukan. Apalagi, nah ketika sudah masuk pada tafsir era klasik, tafsir era modern, tafsir era tengah. Nah, itu perlu keilmuan baru yang disebut social sciences dan juga critical philosophy. Gitu. Nah, itulah yang kemudian saya ringkas lagi, pergumulan antara ulumuddin dan studi Islam atau dirosah Islam. Kalau kita sudah menyebut sosial and filosofi, itu disebut dirosah Islam. Tetapi kalau menyebut Quran dan hadis dan tafsir dan lain sebagainya, itulah ulumuddin. Itu bahasa saya untuk mempermudah kita. Nah, itu yang saya diminta. Nah, bagaimana ini IAIN, UIN style ya, UIN khususnya, ini tantangannya di situ. Karena kita masuk pada era tamadun, peradaban baru setelah negara bangsa. Banyak persoalan yang dihadapi, ada beberapa data tapi singkat itu saya tinggal PowerPoint. Jadi permasalahan yang dihadapi umat bangsa itu seperti apa, gitu ya. Nanti pendidikan di UIN, IAIN dan perguruan umum seperti apa, lalu mengapa itu terjadi sekarang semacam ini, itu setelah media sosial. Lalu ulumuddin dalam perjumpaan dengan studi sains sosial dan humaniora. Suka atau tidak suka mesti berjumpa. Ya, kalau kita merasa tidak mampu mempertemukan itu juga punya implikasi sikap sosial kita. Sikap sosial kita terhadap keanekaragaman itu, seperti di Malaysia yang tadi juga problemnya di situ. Nah, inilah kemudian saya
memproklamirkan perlunya integrasi keilmuan. Itulah yang takamul dulu wasdiwajul ma'ad, takamul antara Quran, hadis, tafsir dan lain sebagainya dengan sosial dan filosofi. Itu harus bertemu dengan cantik dan smart gitu. Nah, kemudian saya ada 10 checklist. Apakah Anda sukses mempertemukan antara dua tradisi keilmuan, antara ulumuddin dan juga studi Islam atau filosofi Islamnya atau Islamic Studies. Sukses atau tidak? Saya membuat 10 kriteria. Nanti diambil aja PowerPoint saya, cocokkan ketika Anda mengajar, sukses nggak itu dalam 10 poin. Kalau sukses 5, alhamdulillah. Kalau sukses 2, mesti ada something wrong di situ. Apalagi kalau nggak bisa sama sekali, wah itu Anda tadi ada 1 itu tadi ada kan 1, 2, 3, 4 tadi, bukan tamadun itu sana. Nah itulah kira-kira. Nah itu poin besar yang saya ingin obrolkan di pagi hari ini. Sebetulnya itu nanti dipelajari. Oke, permasalahan yang dihadapi sekarang ini yang terus terang agama dan sains itu sebetulnya yang berat. Bagaimana mempertemukan agama dan sains? Agama di satu sisi, sains di sisi lain. Nah ini banyak sekali kasus-kasus di tanah air yang tidak nyaman didengar, tidak nyaman didengar. Itu sudah saya sebut di situ, nggak usah saya detailkan ya. Bagaimana DNA merubah peradilan agama Islam. Penemuan DNA merubah Macinca Mokhtar menjadi punya hak untuk waris anaknya. Itu karena peradilan agama tidak ada umul walad itu. Umul walad itu ya tradisi turaf lama, anak lahir itu anak ibunya, bapaknya nggak ada. Itu klasik. Tapi kalau modern mesti anak lahir ini mesti ada bapaknya. Kalau nggak ketahuan, cek lewat sains, DNA ketemu. Nah, maka bagaimanapun peradilan agama Jakarta Selatan diambil oleh MK. Ingat itu peristiwa itu? Ya itu kira-kira. Nah kemudian apalagi yang sekarang agama gender dan kemanusiaan ini sudah berat sekali. Akhirnya muncul PPKS, kemudian yang sedih itu ada beberapa pesantren yang kemudian kekerasan seksual ada di situ. Wah, ini saya kira berat sekali. Kemudian agama dan sosial kemasyarakatan, sosial kebudayaan ini problem intoleransi itu bagaimana? Intoleransi itu berat sekali. Oke, antar agama, antar umat Islam sendiri, internal umat Islam sendiri itu berat sekali. Katanya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, tetapi tidak bisa islah juga. Jadi mari kita fokus di situ karena kesulitannya banyak. Nah itu saya memberi contoh-contoh ada beberapa. Nah ini Mas Nabil sampai mendeklarasi itu file berikutnya. Ada 3 dosa besar katanya di Indonesia itu. Saya nggak tahu di Melayu, di Malaysia apakah punya dosa ini atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas yang toleransi itu mewarnai kita. Jadi ini kita itu beragama tapi kurang bahagia karena selalu memusuhi orang lain yang berbeda. Padahal kita majemuk, padahal kita adalah plural. Kalau sikap sosial kita itu memusuhi orang lain, maka dia tidak berbahagia. Itu. Yang kedua, bullying, perundungan. Sudah nggak bisa ditutup-tutup lagi bahwa itu akan ketahuan dan akan diambil polisi meskipun dijaga oleh santri. Pasti akan diambil karena undang-undang tadi tamadun tadi. Kemudian kekerasan seksual dan sebagainya. Nah sekarang mengapa itu terjadi? Nah ini yang perlu sebagai dosen, mahasiswa perlu terus. Ya karena ada itu tadi ilmu-ilmu kita itu terpisah, kompartementalisasi. Jadi hair splitting, kayak
rambut dibelah 7. Hadis tidak mengganti tasawuf, tasawuf tidak mengganti hadis. Dan begitu juga, apalagi falsafah, falsafah haram. Nah, itu artinya rambut dibelah 7. Apalagi sosial dan critical filosofi itu tadi asing, gitu kan? Maka itu saya kira yang menjadi masalah. Maka itu yang terus menerus para dosen dihimbau untuk memperbaiki diri masing-masing ketika mengajar, gitu ya. Nah ini nanti saya memberi koreksi sedikit untuk Ulumuddin dan juga Islamic Studies, mungkin juga Al-Fiqhul Islam begitu. Karena di dalam dosen menyampaikan materi kepada anak didik itu kurang menekankan kepada tadi pagi saya ngobrol sambil sarapan yang saya sebut teori construction. Tidak pernah dosen mengatakan teori construction itu tidak pernah. Apalagi conceptual refinement. Bagaimana memperbaiki konsep itu human creation, jangan lupa. Konsep itu adalah penafsiran Anda, gitu. Nah itu bagaimana menghadapi perubahan dalam media sosial ini dan itu. Nah itu dosen tidak pernah masuk di situ. Nah itu untuk teori construction dan juga untuk conceptual refinement. Jadi penyulingan, perbaikan daripada konsep-konsep beragama itu diperlukan kombinasi berbagai disiplin ilmu. Nah, itu tadi integrasinya di situ. The distinctive combinations of discipline. Jadi antara Ulumuddin dengan dirasat Islamnya itu harus dikombinasikan, suka atau tidak suka, sakit atau tidak sakit. Itu ya. Nah kalau kita sedikit-sedikit mengkafirkan orang, sedikit-sedikit memusyrikan orang, itu saya kira dikotominya masih tinggi sekali. Belum Yunani, belum Wahdatul Ulum. Nah itu jadi kombinasi dari berbagai disiplin, itulah yang saya sebut distinctive combinations of discipline and composite background of knowledge. Jadi Quran, hadis, tafsir dan lain sebagainya itu ada di tangan, tetapi harus dalam kombinasi dengan filosofi and social sciences. Rasanya sampai di sini sudah jelas apa yang saya uraikan. Tidak panjang lebar itu ya maksudnya ya. Oke lah, karena ini seminar saya lanjutkan sedikit. Bagaimana keruan Al-Azhar? Rektor Al-Azhar sebelum COVID, Profesor Ahmad Nattaiyah mengundang researchers, mufti, ulama sedunia, tidak tahu ada 200-300 orang dikumpulkan di Mesir hanya untuk membahas bagaimana solving the problem ini. Karena dia merasa mengapa di dalam era media sosial itu kok yang nampak adalah dakwatul ta'assub, gitu. Karahiyatul khair, membenci orang lain, rafdul khair, tidak mau menerima orang lain yang berbeda. Itu psikologi umat Islam di seluruh dunia, kata Rektor Al-Azhar, bukan saya. Saya kira Anda bisa mengecek YouTube-nya. Bagaimana pembukaan itu saya ikuti dalam bahasa Arab. Kok begitu? Nah, maka dia mengundang para researchers ilmuwan seluruh dunia untuk bersama-sama Al-Azhar, karena Al-Azhar mendirikan pusat studi baru namanya Markazul Azhar lil Turath wa Tajdid. Nah, tajdid itu apa? Ya seperti seminar kita itu tadi, antara Quran, hadis dan sosial dan critical philosophy. Nah itu belum ketemu. Formatnya yang tepat belum ketemu. Nah, itu jadi Al-Azhar yang sudah 1000 tahun baru merasa perlu ada pembaruan itu sekarang. Gitu. Bayangkan. Dan ini tidak ngawur saya, datanya ada. Lalu di situ setelah seminar ada 29 poin yang perlu dipikirkan, yang perlu dianalisis.
Oke, setelah itu apa ya? Begini, langsung ketiga saja. Kok ada eko lagi? Nah, itu panitia. Oke. Nah, begini, yang ketiga itu apa itu? Nah ini dulu, sebelum ini bagus, sebelum ini. Nah ini sebelum lagi. Nah, ini dia tamadun yang sungguh-sungguh itu ini berat sekali. Jadi dalam 100 tahun terakhir, imajinasi sosial kita, imajinasi keagamaan kita, imajinasi sains kita itu sudah berubah total. Okay. Jangan dikira itu tetap, enggak, itu tidak sawabit, itu mutaghayyirat. Begitu. Lihat itu kiri kanannya berubah semua ya, itu dari arkeologi, dari evolusi, dari pendidikan. Enggak ada dong 100 tahun yang lalu wanita-wanita ngambil S2, S3, kuliah S1. Ada itu. Enggak ada. Itu fenomena berapa tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu barangkali. Itu gimana itu? Dan itu ketika perempuan-perempuan itu sudah S2, S3 mesti view-nya berubah. Lalu ketemu suami di rumah berview lama. Nggak nyambung. Maka banyak tingkat perceraian, bukan? Loh, itu karena akibat ilmu pengetahuan, bukan karena konflik. Konflik itu karena ilmunya mabniun ala sukun. Mas Eva saya sudah bilang expired knowledge gitu. Ilmunya expired itu. Nah, ketika expired punya implikasi dialog dengan suami saja. Itu sudah, ya suaminya masih qawwamuna 'ala rijal. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Sementara wanitanya apa? Penghasilannya lebih tinggi daripada suaminya. Ayo, bagaimana? Itu mudah sekali menjelaskan ini supaya beragama secara berbahagia. Itu. Nah, itu makanya implikasinya 4 itu besar sekali ini. Yang pertama, ini problem umat Islam di seluruh dunia. Oke, tidak ada pengecualian. Human dignity, al-karamah al-insaniyah bahasa Qurannya. Apakah kita bisa melihat orang lain yang berbeda itu juga bagian dari al-karamah al-insaniyah? Bukan rafdul ghair, bukan karohiyatul ghair, tetapi itu adalah ya makhluk Tuhan sama dengan kita. Yang kedua, greater interfaith interaction, semakin dekat hubungan antar umat beragama. Semakin dekat, suka atau tidak suka. Kalau Anda nggak suka offline, online sekarang dekatnya hubungan antar agama ini. Online, dan ketika online merubah. Oh, Yahudi itu seperti itu ya. Kok beda ya dengan media sosial menggambarkan Yahudi? Umpamanya. Oh, Kristen itu seperti itu ya. Oh, itu saya kira masih berat tuh Pak, kan? Meskipun Usuluddin aja keluarnya menjadi dakwah itu. Padahal Usuluddin mestinya bicara begini-begini untuk refinement tadi, untuk conceptual refinement. Kemudian equal citizenship. Nah, ini negara bangsa. Kita belum siap al-muwatanah itu. Dalam arti sebagai kurikulum, sebagai pembelajaran tidak ada. Saya kira nanti saya bisa dikoreksi. Mungkin PPKN ya, tapi PPKN lalu kalah dengan agama. Gitu kan? PPKN kalah dengan agama, namanya begitu. Artinya dikotomi lagi. Equal citizenship ini, saya kira ini problem yang terus-menerus harus direnungkan kembali. Saya sudah dapat 2-3 undangan untuk refleksi 17 Agustus. Mungkin karena saya di BPIP itu. Saya akan ke Banjarmasin, saya akan di UII. Oh, UII Jogja aja temanya tentang keindonesiaan dan keislaman. Artinya kan ada sesuatu yang
atau left behind. Jadi 4 ini. Jadi semua dosen, semua harus 4 itu yang harus direfine, harus diperbaiki. Yang keempat, kesetaraan gender. Nah, ini sudah lumayan di Indonesia, tetapi kasus-kasusnya juga masih banyak ya. Nah, itulah dia. Jadi fiqhun nisa al-mu'asir itu penting. Ya. Fiqhun nisa al-mu'asir. Kalau nggak mau, ya menjadi TPKS, undang-undangnya tindak pidana kekerasan seksual. Jadi sekarang nggak bisa main-main itu nggak bisa. Kalau dilaporkan nggak masalah, penjara itu. Ya. Jadi hati-hati. Nah, untuk itu bagaimana solving the problem ini saya kira saya terakhir. Ulumuddin ini next. Bagaimana Anda tetap beragama dengan baik, tetapi tamadun peradaban baru itu juga gitu. Jadi itu Quran dan hadis tetap ya, jangan dibuang. Itu nggak bisa dibuang Quran dan hadis, tetapi kita sadar betul secara historis memang beda antara realitas masa lalu dan realitas masa kini. Gitu. Realitas masa lalu tadi itu, ini ummul walad. Realitas masa kini dengan DNA, enggak ketemu bapaknya. Itu realitas masa kini dan itu lewat sains biologi. Oke. Dan realitas masa lalu ini enggak ada bapaknya. Ini anak ibunya. Mengapa anak ibunya? Yang melahirkan ibunya. Nah, untuk itu, ini saya mengajari bagaimana teori construction itu dan bagaimana conceptual refinement. Okay. Next. Nah, ini dia. Ini semua dosen di UIN lebih-lebih, IAIN, saya nggak tahu di perguruan tinggi umum seperti apa. Jadi Quran, hadis, masa lalu, masa kini tadi itu teorinya, kerangka teorinya itu Anda harus mengenal maqasidus syariah. Itu seperti apa maqasidus syariah? Maqasidus syariah bukan miliknya fakultas syariah. Itu miliknya semua prodi yang ada di UIN. Semua prodi. Mau kedokteran, mau sains teknologi, mau semua harus tahu apa itu maqasidus syariah al-jadidah. Nah, itu kerangka teori. Yang kedua, social science dan humanities. Jadi science, social science and humanities. Tadi cerita-ceritanya udah jelas ya tentang DNA, tentang itu. Ini kan Oke, saya akan selesai. Nilai-nilai universal, al-qiyam al-asasi, kesetaraan, keadilan, ya itu filsafat ya. Ini supaya mengarah ke conceptual refinement. Kemudian filsafat kritis itu penting. Tidak bisa IAIN pindah ke UIN atau otomatis hebat. Tidak bisa. Itu hanya merubah nama nambor di depan. Belum tentu kurikulum dan cara berpikirnya seperti higher order of thinking. Jangan-jangan begitu ya. Nah, itu filsafat. Pendekatan multi inter dan transdisiplin. Nah, itu yang sedang saya kampanyekan dengan buku saya. Setahun cetak 3 kali, nggak tahu siapa yang membaca. Nah, begitu. Nah, dengan itu maka ini slide terakhir karena saya sudah diminta berhenti. Oke, ya tuh. Nah, ini loh yang integrasi keilmuan itu. Jadi integrasi keilmuan itu memang harus memungut transdisiplin gitu ya. Diambil semua. Jadi yang di tengah itu tetap rujuk ila Quran wa sunnah, tetapi tidak mudah karena ada realitas dulu dan realitas masa kini. Mufasir dulu dan mufasir masa kini. Gimana coba? Nah, itu bisa dibantu dengan apa situs syariah, social science. Inilah theoretical construction. Itu caranya. Filsafat tapi mudah ini. Bacanya yang susah. Karena semua itu seperti buku kan. Nah, setelah itu baru Anda bisa yang merah-merah ini problem-problem yang dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia. 4
Umpamanya al-karomah al-insaniyah itu seperti apa? Kemudian dialog agama dan peradaban belum banyak berhasil. Kita masih kafir mengkafirkan. Oke, climate change. Aduh, berat sekali pandemi. Gimana pandemi? Anda nggak boleh sholat taraweh bareng. Nggak usah kaget. Ya, mungkin karena pandemi memang nggak usah sholat taraweh bareng. Kalau nggak, tambah banyak yang mati. Gitu. Konstruksi progresif istiharis. Kita harus berpikir progresif gitu, bukan mabniun ala sukun. Nah ini tadi moderat ya, anti kekerasan, fiqhun nisa al-mu'asir tadi sudah ada, minority muslim begitu dan sebagainya. Nah saya kira dengan tema besar yang diminta saya oleh Panitia, studi ulumuddin dan hubungannya dengan studi Islam, filsafat Islamiyah, hubungannya hadis dan Quran dengan kritikal filosofi seperti apa, saya kira dengan ilustrasi itu lebih mudah dipahami. Terima kasih, saya harus berbagi waktu dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, Husni, Win, Ikhtiar ke-1. Yes. Mahasiswa Puspi, oh iya.